sini kebenerinnya gitu. Oke, kalau membasuh yang bagian bawahnya itu niatnya gimana? Iya kan? Niat mandi besar, niat mandi. Pakai bahasa Indonesia aja lah. Niat mandi untuk menghilangkan hadas di dua anggota ini. Jadi pintu depan sama pintu belakang. Saat kita ceboknya tuh, itu niatnya niat mandi. Mandi khusus untuk pintu depan, pintu belakang. Maksudnya apa? Untuk menghilangkan hadas kecilnya. Yang kedua, untuk menghilangkan hadas besarnya. Nanti ketika mandi yang total, kita nggak perlu pegang pintu depan, pintu belakang lagi. Makanya habis mandi besarnya, karena sebelum mandi besarnya kita wudhu, ini kita boleh langsung sholat tanpa wudhu lagi. Gitu. Oke, waktunya harus beriringan atau misalnya contoh habis berhubungan kita niatkan untuk membersihkan kedua anggota tadi itu, lalu mandi besarnya itu nanti di subuh gitu, boleh tidak? Megang nggak nantinya? Kencing nggak nantinya? Lah kan kalau kencing ya batal lagi hadas kecilnya. Iya kan? Jadi dilakukannya segera setelah mau mandi. Iya. Maksudnya biar besok Beriringan. subuhnya itu langsung mandi keseluruhan aja, nggak perlu ini. Iya bisa aja mandi secara keseluruhan. Cuman kan kita nanti mau ngebahas masalah sunnah nih. Disunnahkan sebelum mandi besar itu kan berwudu. Nah kalau misalkan kita wudhu terus mandi besar pegang pintu depan pintu belakang lagi kan batal lagi. Pasti akan ada pertanyaan begini, ya ngapain kita wudhu kalau nanti juga megang pintu depan pintu belakang, batal lagi, ya kan? Maksudnya biar subuhnya nggak perlu membersihin itu, langsung mandi besar, wudhu langsung mandi besar, mandi keseluruhan. Iya, yang jadi masalah kitanya saat tidurnya megang pintu depan pintu belakang enggak. Lagi tidurnya aja kita wudhunya sudah pasti batal. Tidur aja kan batal wudhu, Pak. Buat caranya. Iya kan? Jadi kalau kita biar nggak wudhu lagi kan, Iya. kalau yang pertama tadi mah langsung keseluruhan aja semua nggak perlu ini, jadi wudhunya di belakangin gitu. Ya boleh, cuman gak dapat sunnah mandi besar loh. Sunnah yang ada di mandi besar ini kita gak dapat. Oke, Ya, kita contoh kasus nih. Setelah tahapan tadi tuh, setelah membersihkan niat mandi, membersihkan pintu belakang, pintu depan, terus sunnah wudhu, lalu mandi besar. Kadang-kadang setelah mandi besar tuh ada datang tambahan tuh, kencing tambahan tuh. Itu tetap maksudnya sunnahnya dapat, apakah memang harus mengulang dari awal lagi? sunnahnya dapat, tapi harus wudhu wudhunya lagi. batal. Oh, jadi harus wudhu lagi berarti. Ya, Iya kan kadang-kadang ada datang teman terakhir tuh. jadi ada bahasa begini loh. Ada bahasa begini. Kita ini terkesan agama yang paling boros dalam menggunakan air. Ini sering banget saya sampaikan. Padahal Islam itu turunnya di Mekah dan Madinah, Jazirah Arab yang tidak ada air. Jangan kemudian kita yang ada di Indonesia, negara yang airnya berlimpah, kemudian perilaku kita mencederai agama kita. Iya kan? Iya dong. Makanya kenapa saya bilang ibadah itu, apalagi dalam penggunaan air ya, tanda kutip yang sudah sering saya sampaikan di awal, kita ini harus juga kemudian ngerti tata caranya, ini harus ngerti. Karena dengan perilaku tata cara tadi, tata caranya benar, ini otomatis akan perilaku kita juga akan berubah.
Lah otomatis dengan sendirinya penghematan penggunaan air juga muncul.